Nana, Iya. iya. Kenapa enak le? Akan. Wih, apa biar pertama? Jangan kadang kuali Ini pun enak emang. Ini ibu-ibu pada takut hujan ya, padahal mah cuma sebentar hujannya ya. enak tidur kan. Enggak gede juga kan hujannya, cuma gerimis aja. Hawanya adem. Aku aja pakai jaket, kok dingin amat ya. Oh, berarti pada kedinginan ya. Terus dibuka ya, Bu. Terus aja ngomong. Coba. Aku kadang-kadang kalau ada suara aku suka nyeplos, aku guyu dewe dengerin ibu terang. Yang pertama itu sepi tuh, jadi ibu nonton nggak saya kirim? Yang kemarin, yang pertama itu. bagus itu. Iya, nggak ada suara Nggak ada luar ya. suara. Iya, jadinya. Lagi ibu malah dikatain sama Mbak Ewi ya, yang ibu dadar dulu gitu, katanya ibu cuma benaknya kerudung. Ya ingat dia ngomong sini Bu, tadi aku jadi malu sendiri, kenapa cina mulut saya keceplosan. Jadi malu sendiri, saya jadi ketawa. Dia kan nggak sengaja. Jadi ke Karena udah ada di hatinya, Bu. Kayak orang latah gitu. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazii tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusilakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairul hadi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu jamaah majelis taklim yang berbahagia, pertama-tama puji dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan niat langkah kaki ibu-ibu untuk hadir majelis taklim ini, yaitu di dalam rangka menggugurkan kewajiban kita sebagai muslim, yaitu menuntut ilmu. Semoga dengan duduknya kita di majelis taklim, Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa taat dan patuh melaksanakan pada ajarannya. Insya Allah kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan pada ibu-ibu yang telah sudi meluangkan waktu, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk hadir taklim ini, untuk hadir di majelis taklim ini. Semoga langkah kaki ibu-ibu semuanya akan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah kaki yang satu akan diangkat derajatnya, langkah kaki yang satu akan digugurkan segala dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu, kita lanjut kepada ayat berapa kemarin ngabisin? 51 Bu. 51 ya. Ngabisin kan. Ya baik. Udah dibaca Bu ya. Baik. Awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim inna fi dzalika rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Baik Ibu. Dan apakah tidak cukup
Kata siapa? Kata Allah. Ya dengan apa itu? Dengan Al-Quran. Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kitab kepadamu yang dibacakan kepada mereka, itu Al-Quran. Kenapa Allah mengatakan apakah tidak cukup? Karena mereka masih kalau pada saat ini Bu ya masih mencari kitab-kitab yang lain Bu ya, yang tidak diberikan oleh Allah dan Rasulnya Bu ya. Pada saat ini kan gitu, yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya malah diabaikan Bu ya. Tapi kalau yang tidak diberikan oleh Allah yang Rasulnya, itulah yang di apa Bu, Dicari. yang apa? Iya yang dipakai apa namanya, dikedepankan gitu ya Bu ya. Nah, yang dipakai apa namanya, yang dipelajari gitu ya, yang dipelajari gitu ya. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah rahmat dan peringatan bagi kaum yang beriman. Apa itu Al-Quran Bu ya? Al-Quran itu rahmat Bu ya, bagi siapa? Bagi yang beriman. Jadi Al-Quran harus dipelajari Bu ya, harus dikaji, baru bisa diamalkan. Jadi yang diperintahkan itu Al-Quran, Al-Hadis. Maaf Ibu ya, kemarin Jumat ya Bu ya, kan di situ di apa namanya, 132 ya, kemarin kan ada maulid ya. Siapa yang denger maulid di situ? Nggak denger. Hah? Nggak denger. Nggak denger? Aku juga nggak dengar. Oh, Pagi Bu. iya. Oh, pagi. Jadi Tapi memang ada yang ngaji habis subuh. Bu ini mah sekolah. Sekolahan. Itu kan bahasa ini ya, bahasa apa? Bahasa Rawi ya, bahasa apa namanya yang mereka baca salawatan gitu ya. Salawatannya kan dari Rawi ya. Ya pokoknya bahasa salawatan. Itu Bu semuanya pakai ini Bu, pakai apa namanya? Pakai apa sih namanya? Sayyidina. Bukan. Pakai yang gini-ginian tuh. Rebanaan. Bukan. Marawis. Bukan, apa sih yang kayak si Ahmad Dhani pakai Al-Fatihah itu apa? Musik. Pakai musik Bu ya. Jadi selawatannya juga pakai musik gitu ya. Itu baca Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah juga pakai musik. Ya Allah. Emang enggak mau ke situ enggak denger juga ya? Oh, pantesan anak-anak pada pakai baju itu ya, muslim ya. Iya Bu ya. Tapi aku nggak nanya. Jadi ini Bu ya, Itu bahasanya selawatannya Subhanallah. pakai musik Bu ya. Terus bahasa Robbana atina itu dinyanyiin pakai Iya musik. kan emang ada Bu lagu itu Bu. Robbana Atina itu dilaguin gitu. Pakai musik ya? Iya. Pakai musik. Ada di mana itu? Ada di Di YouTube. Di YouTube. Di YouTube ada. Enggak sih, sering dulu di ini juga. Masa. Robbana atina Iya gitu. Iya, tapi pakai musik. Iya, emang pakai Udah musik, Bu. gitu lama lagi bacanya. Bahasa Robbana atina itu lama gitu, maksudnya diulang-ulang gitu ya. Itu pakai musik Bu ya. Nggak dengar kalau yang di Kemarin juga ke depan SMP. Kalau di sini kan jelas saya Iya, di sini kalau jelas. Jadi bahasa selawatan yang pakai musik, bahasa Robbana atina pakai musik gitu ya. Kan seru Bu. Begini Bu ya, maaf Bu ya. Jadi kalau yang seperti itu dimasukkan ke sekolahan, itu anak-anak kan satu sekolahan aja ratusan orang kan. Iya. Ini sih di sini mungkin ada 600 murid ya. Lebih ya. Kalau sampai kelas 3. Iya, semuanya gitu Bu ya. Jadi kalau umpamanya baca salawat pakai musik, baca apa namanya, baca Robbana atina pakai musik, terus gimana itu? Hah? Ya iya. Sedangkan itu satu sekolahan. Kalau umpamanya banyak sekolahan, hah? Iya, terus gimana nantinya? Utamanya ya. Iya. Iya. Ya iya, nah begitu. Sebab itu yang namanya sekolahan itu tempat anak belajar. Nah sekarang belajarnya baca selawat pakai musik, baca Robbana atina pakai musik gitu Bu ya. Jadi gimana? Juga Lagu sholat pakai wali musik, Bu. Hah? Lagu wali. Lagu wali. Itu loh.
Pali. Ya itu kan Robana Atina kan itu. Lagu wali apa? Wali band. Wali band. Oh, oh dia. Iya. Oh gitu. Oh pantesan Kak. Saya mah baru ya, saya baru dengar ini Bu, baru dengar kemarin Maulid di sini di SMP Bu ya. Iya. Kalau dulu kalau Maulid yang dulu yang saya dengar selawatan tapi nggak pakai musik, tapi gini. Jadi gini Bu ya. Kalau yang Maulid yang dulu Bu ya, setelah baca apa namanya, baca rawi apa baca apa gitu ya. Nah terus yang ceramahnya bilang gini katanya, mudah-mudahan Nabi Muhammad SAW hadir di sini katanya gitu Bu ya. Iya. Iya. Jadi dengan membaca sholawat begitu Bu ya, dengan mengadakan maulid, dengan mengadakan apa namanya, baca rawi biasanya ya gitu ya, rawi katanya, mudah-mudahan Rasulullah Nabi Muhammad SAW hadir di sini gitu Bu ya. Nah jadi hadir di tempat mereka maulid itu. Kalau yang maulid yang kemana hari Jumat Ibu ya, yaitu selawatannya pakai musik juga, apa namanya, baca Robana Atina juga pakai musik itu. Saya baru dengar sih kalau Robana Atina pakai musik gitu ya. Kalau Al-Fatihah pakai musik saya nonton di YouTube ada Bu ya. Terus kalau namanya selawatan ajret-ajretan di YouTube nonton gitu ya. Tapi kalau Robana ajret-ajretan loncat-loncatan Bu ya. Di YouTube kan banyak selawatan loncat-loncatan Bu ya. Tapi kalau Robana Atina pakai musik kemarin baru dengar kemarin saya Bu ya. Nah itu Bu ya. Kan dari pesantren juga ya Bu ya. Iya. Jadi gini Bu ya. Itu jadi banyak yang tidak. Kenapa Bu ya? Kenapa Bu ya? Sekarang serba pakai musik Bu ya. Karena ada yang menghalalkan musik Bu ya. Ada yang menghalalkan musik ya. Jadi orang baca Fatihah pakai musik, baca sholawat pakai musik, baca Robana Atina pakai musik, ngaji pakai musik gitu Bu ya. Kenapa? Karena apa? Salah kaprah saja. Gitu Bu ya. Jadi nanti mungkin sholat juga mungkin nanti diiringi musik lagi juga Bu ya. Iya kayak olahraga kan diiringi musik Bu ya. Ya mudah-mudahan sholat jangan sampai diiringi musik Bu ya. Iya, Robana Atina pakai musik, pakai baca Fatihah pakai musik, sholatan pakai musik gitu ya. Yang sebetulnya ini tidak ada contoh dari Rasul Bu ya. Ya. Jadi kalau tidak ada contoh dari Rasul ya jangan apa Bu? Jangan dikerjakan gitu Bu, jangan dikerjakan gitu ya. Apalagi dengan anak sekolah yang segitu banyaknya gitu Bu ya. Susah Bu, harusnya udah umum sih ya. Jadi Nah iya, sebetulnya umum Bu ya, kalau tidak sesuai dengan agama ya seharusnya tidak dikerjakan gitu Bu ya. Lah kan itu guru-guru agamanya guru kan pasti sarjana kan. Iya, kan sarjana kan. Iya gitu ya. Jadi saya bagaimana ke depannya ini apa namanya, anak-anak yang pada saat ini seperti itu gitu ya, diajarin sekolahnya seperti itu gitu Bu ya. Kan gitu Bu ya. Iya gitu Bu ya. Padahal Ibu kata Allah apa Bu? Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kitab kepadamu, yaitu Al-Quran gitu ya. Ya kalau maulid mah, kalau umpamanya ya maulid ya diceritakan aja gitu ya, kalau umpamanya mereka iya gitu ya. Enggak usah pakai apa, enggak usah pakai musik gitu ya. Nah juga begitu. Apa? Sanawiyah juga. Sama dia juga pakai musik juga. Ibu marawis bagli Itu kan pakai yang musik. Ibu, kalau marawis memang dari dulu emang itu mah bukan musik, itu mah rebana. Kalau marawis mah rebana, Ibu ya, rebana dari dulu emang ada. Kalau marawis memang pakai rebana gitu ya. Kalau ini mah musik Ibu ya, musik. Yang lagunya mirip-mirip ke ini, lagunya mirip-mirip ke apa namanya? Apa sih? Apa dangdut? Gitu Bu ya. Gimana ini masa depan anak-anak? Gitu Bu ya, bagaimana masa depan anak-anak, sedangkan satu sekolahan aja bisa ada 500-600 murid gitu ya.
terus bagaimana anak-anak yang pada saat ini seperti ini ke depannya mau gimana gitu. Gimana pendapat Ibu? Kalau nemuin pengajian kayak gini jadi sebuah kalau Nah gitu Bu ya. Padahal seharusnya kalaupun ia mengadakan maulid yang nggak usah pakai musik Bu ya. Robana artinya nggak usah pakai musik, selawatannya nggak pakai musik, ceritakan aja Bu ya, yaitu tentang sejarah Nabi gitu ya. Kalaupun mamanya mengadakan itu Bu ya, paham tuh Bu ya. Nah, padahal di sini Al-Quran itu sudah cukup kata Allah gitu ya. Dia kali itu menampilkan kepandaian itu murid-murid kali ya kali. Lah Ibu, tapi bukannya di acara maulid Ibu ya. Kalau di acara maulid kan acara keagamaan gitu Bu ya. Acara keagamaan kalau maulid gitu Bu ya. Saya 17 Agustus. Ya. Iya, ini kan bilangnya acara maulid gitu ya. Nah, baik ya. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah rahmat. Pada demikiannya itu apa? Yaitu Al-Quran. Al-Quran itu adalah rahmat dan peringatan bagi kaum yang beriman gitu Bu ya. Jadi kaum yang beriman mah Ibu kalau mempelajari Al-Quran yang gak usah pakai musik Bu ya. Berselawat kepada Nabi yang gak usah pakai musik. Baca Robana Atina itu Al-Quran Bu ya. Baca Robana Atina yang gak usah pakai musik. Itu kan doa dari Al-Quran ya. Nah, apalagi di YouTube ada juga yang baca Fatihah pakai musik. Baca Quran pakai musik gitu Bu ya. Ini dijelasinnya ini kebiasaan orang Yahudi atau ya? Ya kalau saya pakai ini Bu ya, jadi nggak bisa saya sebebas-bebasnya saya bicara Bu ya. Sebab kan ada yang suka dan ada yang enggak gitu Bu ya. Ini tapi di penjelasannya begitu. Ya iya emang begitu. Gitu Bu ya. Ya iya emang iya gitu ya. Jadi kita itu tidak sadar mengikuti acara mereka gitu ya. Baik Ibu, sekarang ya kayak itu ya Bu, ulang tahun itu kan Yahudi ya. Nah sekarang atau bagaimana kebanyakan ulang tahun, orang Muslim juga banyak ulang tahun. Iya. Padahal kan Rasulullah itu kan tidak boleh mengikuti cara-cara mereka gitu ya. Nah, tapi kan orang Ustaz juga banyak kok yang ulang tahun. Iya, ulang tahun anaknya, ulang tahun istrinya, ulang tahun dianya kan itu banyak. Itu ya nggak habis-habis ya, dari anak, bapak, emak, nggak habis-habis ulang tahun. Baik Ibu. Jadi Ibu, di dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran yaitu Taurat dan Injil ya, tertulis ini udah Bu ya kemarin ya. Tertulis yaitu juga tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW Bu ya, yang Umi tidak dapat membaca dan menulis. Sekiranya Nabi Muhammad SAW dapat membaca dan menulis, ya niscaya makin bertambah keraguan mereka dan tidak mau beriman kepadanya. Jadi ini ya yang kemarin ini Bu ya. Jadi Ibu kalau umpamanya bukan umpamanya, ini kan emang Nabi Umi Bu ya. Nabi Umi ya. Nabi Umi di sini di atas kan Bu, di ayat berapa? Katanya kok Nabi Umi kok bisa dapat wahyu, bisa dapat Al-Quran gitu ya. Kan gitu, dapat mukjizat gitu ya Al-Quran. Nah sekarang kalau umpamanya Nabi bisa tulis bisa baca, mereka mengatakan apa? Itu bukan buatan Muhammad sendiri kan gitu kan Bu ya. Nah di sini dikatakan Nabi Umi. Kok Umi kok bisa dapat Quran? Nah, Nabi kan tidak dapat bahasa, tidak bisa baca, tidak bisa tulis ya. Tapi kok bisa bisa dapat Al-Quran gitu ya, bisa dapat wahyu. Kan mereka
apa namanya menyangkal juga kan. Nah kalau umpamanya Nabi itu bisa baca bisa tulis, kemudian mendapatkan wahyu, mendapatkan Al-Quran, nanti mereka bilang apa itu bikinan Muhammad sendiri kan gitu. Kalau orang yang tidak suka mah begitu Bu ya. Bisa iya bisa nulis nggak bisa nulis nggak bisa baca kok dapat wahyu, dapat Al-Quran. Nanti kalau umpamanya bisa tulis bisa baca ya itu kan bikinan sendiri. Nah itu Bu ya, nah itu orang yang tidak suka seperti itu gitu Bu ya. Nah itu kenapa? Karena tidak beriman gitu Bu ya. Baik, sekarang pelajaran yang baru Bu ya, ayat baru. Baik. Kul kafa billahi baini wa bainakum syahida ya'lamu ma fis samawati wal ardi walladzina amanu bil batili wa kafaru billahi ulaika humul khasirun. Baik Ibu, katakanlah cukuplah Allah itu menjadi saksi Bu ya antara kamu dan aku gitu ya. Kata siapa? Allah suruh mengatakan kepada siapa? Kepada Rasulullah gitu Bu ya. Nah, jadi Allah katakanlah itu kan fi'il amar Bu ya, fi'il perintah Bu ya, kata perintah. Perintah siapa? Allah. Pada siapa? Pada Rasulullah. Jadi Rasulullah sudah suruh mengatakan cukuplah Allah menjadi saksi antara kamu dan aku. Kamunya kepada siapa? Kepada orang-orang kafir gitu Bu ya. Nah, jadi gini Bu ya, maaf ya, kalau kita juga Ibu kalau ada masalah ngeyel banget gitu Bu ya, ruwet gitu ya, sudahlah cukuplah Allah yang jadi sakti antara aku dan kamu gitu. Pamannya saya sama Bu Endang lah ya, ngeyel-ngeyelan mamanya ya udah saya katakan cukuplah ya Allah yang menjadi saksi saya dan kamu gitu. Rasulullah juga diperintahkan oleh Allah mengatakan seperti itu gitu ya, cukuplah Allah menjadi saksi kan antara kamu dan aku gitu Bu ya. Nah, jadi kalau ada masalah juga nggak usah ribet-ribet banget Ibu ya, nggak usah ribet, udahlah cukup Allah aja yang menjadi saksi antara saya dan kamu gitu Bu ya. Paham tuh Bu ya? Nggak usah. Iya, enggak usah terlalu banyak dipermasalahkan Bu ya. Toh umpamanya di dalam harta Bu ya, umpamanya di dalam harta Bu ya, umpamanya umpamanya Ibu punya harta Bu ya, terus diambil sama orang, kan gitu Bu ya, diambil sama orang. Itu nggak usah ini Bu, nggak usah nggak usah terlalu nggak usah terlalu menyesal gitu Bu ya. Toh nanti juga akan kembali lagi gitu Bu ya. Gitu Bu ya. Toh nanti juga akan kembali lagi kepada yang punya gitu ya. Jangan pun umpamanya benda barang berharga Bu ya, 1 jarum aja Bu ya, jarum saya diakui sama Ibu, nanti di akhirat juga kok jarum itu akan kembali kepada saya. Orang jarum saya itu hanya sebatas jarum ya. Jadi jarum juga Ibu akan ngedakwa kepada orang yang tidak memilikinya, tapi dia memilikinya. Umpamanya Ibu punya jarum dimiliki sama saya gitu ya. Nanti jarum yang ada pada saya itu ngedakwa ya, ini bukan jarum kamu, itu jarum Ibu Endang ngomong gitu. Nanti akan kembali ke Ibu Endang gitu Bu ya. Jadi kalau masalah sesuatu atau ada kehilangan sesuatu itu Bu ya, nggak usah terlalu dipikirin gitu ya. Iya, nggak usah terlalu pikirin, nggak usah terlalu ikutin gitu, nggak usah terlalu ngotot gitu ya. Toh nanti juga kalau milik saya ya nanti juga pasti kembali kepada saya gitu. Pokoknya contoh ada kehilangan ya. Aku baru mau ngomong yang ada kehilangan, iya. Kehilangan gitu. Kehilangan Bu ya. Seperti maaf ya Bu, kemarin kehilangan uang 5 juta ya. Belum lama kan? Ada beberapa bulan yang lalu lah. Buntin. Kan ngomong juga di sini. Enggak dengar ya? Kehilangan uang 5 juta. Ya udah kata saya nggak usah terlalu dipikirin gitu Bu ya. Toh nanti rezeki mah nanti kembali lagi walaupun dengan bentuk yang lain gitu Bu ya.
walaupun dengan bentuk yang lain pasti akan kembali lagi gitu Bu ya. Jadi kalau ada kehilangan apa nggak usah terlalu apa Bu, nggak usah terlalu dipikirin gitu. Hah? Aku mikirin dong. Enggak ya, enggak usah Bu ya. Enggak usah. Sebab akan kembali lagi kepada kita entah berbentuk apa gitu. Walaupun umpamanya uang hilang uang 5 juta Pak ya. Walaupun enggak berbentuk uang yang 5 juta kembali kepada kita, bisa berbentuk bentuk yang lain. Gitu Bu ya. Paham tuh Bu ya? Saya itu waktu kehilangan gelang sampai 2 bulan kali masih ingat. Enggak usah Bu ya, enggak usah. Enggak usah gitu Bu ya. Nah, jadi Ibu di dalam hal apapun Bu ya, di dalam hal apapun Ibu, kalau itu memang milik kita ya, walaupun nggak kembali di dunia, pasti kembali di akhirat gitu Bu ya. Paham tuh Bu ya. Nah, jadi nanti Ibu untuk apa sih kita mati Bu? Bu, untuk apa kita mati? Untuk mencari keadilan. Iya. Jawab. Jadi mati itu Bu ya, yang pertama untuk mendapatkan keadilan Ibu, ya mendapatkan keadilan. Terus untuk mempertanggungjawab perbuatan gitu Bu ya. Paham tuh Bu ya. Jadi untuk mendapatkan keadilan juga untuk mempertanggungjawabkan perbuatan gitu. Paham tuh Bu ya. Jadi ingat Ibu, kalau umpamanya ada kehilangan ada apa gitu Bu ya, nanti juga akan kembali lagi kepada kita, entah di dunia atau di akhirat. Sebatang jarum pun kalau bukan milik kita itu jarum akan terdakwa gitu Bu ya. Ini jarum aku bukan punya orang ini, tapi punya orang itu. Kan nanti dikembalikan lagi kan? Kembali lagi gitu Bu ya. Paham tuh Bu ya? Jelas. Nggak usah nanya orang pinter. Ngapain dah? Nah, udah kita kehilangan ya. Terus nanya orang pinter. Nanya orang pinter kalau jauh harus pakai ongkos. Terus orang pinter itu juga kan harus dikasih duit juga. Udah hilang olok tombok kalau kata saya mah. Mama Dede ayo tuh bahasa urug lauk tambah kejo di Mama Dede. Ayo tuh. Mama Titin ada bahasa itu ya. Jadi udah kehilangan malah nambahin lagi apa namanya, udah jatuh ketimba iya gitu Bu ya. Jadi nggak usah Bu ya, kalau ada sesuatu Bu ya, ada masalah ya, ada masalah pada kita Bu ya, serahkan sama Allah ya. Cukuplah Allah yang jadi saksi antara aku dan kamu. Paham tuh Bu ya. Jadi nggak usah terlalu pikirin Bu ya, malah tambah jadi penyakit kalau dipikir. Sama anak-anak malah itu udah mak bukan rezekinya, Bukan milik Iya Pak Ma, iya. Tapi Ibu kalau udah mendengarkan pelajaran begini, insya Allah Bu ya, insya Allah paham gitu Bu ya. Makanya harus belajar gitu. Kalau enggak dapat pelajaran seperti ini ya nggak akan paham Bu ya. Ya jadinya jadi kepikirin dipikirin terus gitu. Iya, nggak boleh Bu ya. Baik. Ya iya Ibu. Nah jadi apa kata Allah menyuruh kepada Rasulullah ya, mengatakan cukuplah Allah menjadi saksi kan antara kamu dan aku. Kan gitu Bu ya. Jelas Ibu? Iya. Apapun ya Bu. Apapun yang menjadi apa namanya ganjaran kita atau menjadi masalah kita gitu Bu ya, apapun gitu. Kan kadang-kadang tuh jadi muncul lagi Bu nih. Muncul lagi ntar kita udah nepis nih. Oh udah urusan Allah udah itu. Ya iya. Gitu. Ayo udah. Ya udah, ingetin aja Ibu. Kalau enggak Ibu baca aja biar Ibu puas ya. Biar Ibu hilang gitu Bu ya. Ya ini kan ayatnya. Kalau ada masalah apapun, kan ini kan tadi pertanyaannya sesuatu apapun. Iya. Jadi kalau ada masalah apapun gitu Bu ya. Terus di situ tidak ada yang mau ngalah. Apa tadi katanya gontok-gontokan apa-apa. Terus apa lagi tadi?
kehilangan. Ya gitu ya. Jadi udah katakan aja umpamanya saya mama Olil saling mau bener gitu ya. Ya udah katakan aja, cukuplah Allah ya yang menjadi saksi antara saya dan Mama Olil. Udah gitu kan, mana ayatnya? Ya udah ini ayat 52. Hah? Tapi ntar di sana ya. Hah? Iya di sononya ntar. Ya enggak di sini juga. Masya Allah. Ini kan ceritanya kan di sini. Ini kan cerita Rasulullah dengan apa namanya? Cerita Rasulullah itu tentang mendapatkan apa? Mendapatkan wahyu. Iya. Rasulullah mendapatkan wahyu. Kok orang umi, sedangkan engkau juga tidak bisa menulis, tidak bisa baca, dan tidak pernah juga menulis dengan tangan kananmu, tapi kok bisa apa? Dapat wahyu, dapat Al-Quran, kan gitu. Nah sekarang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, ya, dibilang kok bisa dapat wahyu, bisa dapat Al-Quran. Nanti kalau Rasulullah bisa baca, bisa tulis, itu katanya bikinan Rasulullah sendiri, kan gitu. Buat. Ini Nggak ada benernya, kan? Orang kafir sama ini Iya, begitu. Nah, jadi di sini di ayat 52 suruh katakanlah cukuplah ya Allah menjadi saksi antara kamu dan aku. Nah, kalau konak-konakan sama saya. Iya. gitu. Ya kalau umpamanya sekarang saat ini Bu ya terjadi sama ibu ya, masih apa aja gitu ya, sama tetangga gitu ya. Ya udah, ibu katakan aja. Iya. Cukup Allah menjadi saksi antara kamu dan aku kan gitu ya. Kemudian iya, dia mengetahui apa-apa yang di langit dan di bumi. Dianya siapa? Allah kan, mengetahui yang di langit, mengetahui yang di bumi, gitu kan? Ya, paham Bu ya? Jadi segala sesuatu Allah Maha mengetahui yang salah, mengetahui yang benar, kan gitu. Batil dan ingkar kepada Allah. Itulah orang-orang. Iya Bu, soalnya kalau diituin kan jadi hatinya Iya, gitu ya. Ya ganjel aja. Makanya Ibu dari ayat ke ayat itu pelajaran itu untuk kita untuk diri kita sendiri gitu ya. Kata saya Ibu, apa yang diterangkan ke Ibu teh ada di diri saya sendiri gitu. Nah iya, bukan hanya di diri Ibu aja ya, di diri kita semuanya gitu. Saya sendiri gitu. Iya, sama aja Ibu ya, sama aja yang namanya manusia mah pasti punya masalah gitu Bu ya, itu punya masalah. Nah kalau kita nggak belajar seperti ini, kita nggak dapat ayat Bu ya seperti ini, kita akan apa Bu? Kita akan terus kepikiran gitu ya, mikirin terus gitu Bu ya. Paham Bu ya? Kemudian ya sakit hati apa namanya? Jadinya terus lambungnya naik. Iya, jadinya kan jadi penyakit kan? Iya. Makanya Ibu, kalau ada segala sesuatu masalah itu udah pasrahkan itu sama Allah. Allah yang lebih tahu. Gitu aja. Kalau saya begini Bu ya. Ini Bu ya. Kan saya ngaji di Bu Tuti Alawiyah juga lama Bu ya. Saya tuh banyak ilmu dari Bu Tuti Alawiyah Bu ya. Jadi kata Bu Tuti Alawiyah kalau ada masalah gitu Bu ya, nggak usah terlalu dipikirin. Masalah gede dikecilin, masalah kecil dihilangin. Pasrahin aja sama Allah. Ya ini ayatnya kita ketemu kan kalau kita belajar. Ya gitu. Kan dari dulu juga udah saya bilang ya. Nah, kalau ada masalah pasrahin aja sama Allah, nggak usah terlalu banyak dimasalahin, gitu kan? Umpamanya masalah kehilangan, ya udah, ya udah hilang ya udah gitu, nggak usah nyari dukun untuk bisa ngembaliin. Lah kan mayoritas orang kita kan begitu, nyari dukun apalagi apalagi yang berharga, apalagi umpamanya barang 5 juta lebih, 5 jutaan lebih gitu ya. Nah kan gitu ya. Makanya di sini kita dapat pelajaran gitu ya. Sebetulnya pelajaran sudah sering disampaikan dari dulu gitu. Ini ketemu ayatnya Gitu. Jadi mantap. Iya. Baik. Dia mengetahui apa-apa yang di langit dan di bumi. Siapa dianya? Allah ya. Apalagi masalah kita gitu Bu ya. Masalah persoalan kita mah kecil Ibu ya.
Allah aja yang di langit segitu luasnya Allah Maha mengetahui, bumi segitu luasnya Allah yang mengetahui, apalagi persoalan Apalagi kita manusia persoalan yang kecil. macem-macem, ya Iya. ada yang nyembahnya lain-lain gitu. Pasti Allah kalau yang itu mah kecewa banget, aduh ya Allah gitu. Kalau kayak kita nih udah dibikin kamu sama saya udah ganti, udah Iya. bagus. Tapi kalau kamu suruh nyembah saya kok nggak tahu gitu. Ya itu kan apa namanya pelajaran kemarin juga kan ya, pelajaran tauhid ya kepada hari Jumat. Baik ya. Sedang orang-orang yang percaya kepada yang batil ya dan ingkar kepada Allah, ya percaya kepada yang batil tuh yaitu suka pamer kehilangan terus datang ke dukun. Itu kan batil kan? Iya. Nah, kan batil kan ya? Kedukun. Iya. Sedang orang-orang yang percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah, mereka itu orang-orang yang merugi. Jadi rugi ibu ya. Di diri sendiri. Jadi rugi gitu. Jadi nggak usah mempermasalahkan masalah kita, masalah gitu bu ya. Ya udah cukup aku dan kamu Allah yang menjadi saksi. Gitu. Cukup Allah yang menjadi saksi antara kamu dan aku, antara aku dan kamu. Gitu aja bu ya. Jadi nggak jadi penyakit bu ya. Orang mikirin yang hilang umpamanya jadi penyakit. Orang yang mikirin nyakitin kita jadi mikirin terus orang nyakitin kita mikirin terus orang itu jadi penyakit juga kan. Nah makanya cukuplah Allah yang jadi saksi antara aku dan kamu. Saya pernah ya Bu, pernah tajiah itu orang kan meninggal tuh AB-nya kok bisa kesurupan, katanya itu almarhum nih mewakili ngomong. Iya. Ya itu karena nggak belajar. Bohong apa itu? Iya bohong lah bu. Kata ponakan saya, udah kasih tai kotok aja tuh mulutnya. Ya itu karena karena nggak mengkaji Al-Quran bu ya. Iya jadi dikirainnya Orang udah meninggal nyelupin ke dia ngomong. iya nggak ada orang yang meninggal nggak bisa masuk kepada orang yang hidup ya. Orang yang meninggal juga udah nggak bisa udah nggak bisa lagi ke dunia alamnya udah beda bu ya. Kalau orang yang nggak belajar kan masih percaya kalau umpamanya ada orang kesurupan katanya itu kemasukan si Anu, kemasukan Boe, kemasukan ya yang ini aja juga kan yang duduk sini juga kan begitu. Waktu mertuanya mau meninggal katanya memang bener ada katanya kata mertuanya. Itu kan jin bisa kalau orang yang sudah mati walaupun itu bapaknya, kakeknya, anaknya, mboknya, apanya tidak bakalan bisa datang kepada orang yang mau mati. Kan gitu bu ya. Nggak ada bu ya. Jadi kalau orang yang mau meninggal gitu bu ya, terus katanya kebanyakan itu orang yang sudah meninggal suka pada datang kan gitu, katanya ngejemput kan gitu kan, ceritanya kan begitu. Mana ada orang yang sudah meninggal ya tetap aja dalam barja. Lihat di sinetron soalnya bu. Gitu ya. Iya makanya jangan suka seneng lihat sinetron bu ya, karena nggak benar gitu bu ya. Jadi nggak bakalan orang yang sudah meninggal rohnya bisa masuk pada orang yang hidup. Orang yang meninggal rohnya bisa datang ke rumahnya, nggak ada bu ya. Makanya belajar mengkaji Al-Quran ibu biar bisa jadi orang benar ya, benar menjalankan agama, benar menjalankan hidup gitu. Kalau orang nggak benar menjalankan hidup mau lari kemana? Jadi itu kayaknya seolah-olah tuh imamatnya tuh bilangin anaknya, kamu harus nurut sama suami. Nah itu, kan sarua jeung cerita. Boro-boro dia di sana sengsara. Enggak, jadi makanya harus belajar bu ya. Enggak ada. Jadi kalau umpamanya Iyah itu yang mau meninggal, Iyah melihat itu itu orang tuanya datang, apa suaminya datang, apa anaknya datang udah meninggal, itu jin merupakan orang itu. Gitu bu ya. Paham tuh bu ya. Jadi ibu jangan percaya. Iya kok bener kok, keke aja ya kok bener kok gitu ya. Padahal udah dijelasin dari dulu bu ya, yang namanya orang sudah meninggal tidak bakalan bisa kembali ke dunia. Gitu bu ya. Iya, jelas ibu ya. Mereka itulah orang-orang yang merugi gitu ibu ya. Jadi
Kalau kita selalu mengerjakan kebatilan, ya rugi di mana? Di dunia juga rugi, di akhirat juga rugi. Masih ada waktu nggak, Bu? Masih banyak. Itu, Bu. Jam 3 Soalnya seperempat kurang. Tapi mau saya sudahin dulu, Bu, ya, buat tanya jawab aja, Bu, ya. Soalnya ini, Bu, udah kepanjangan. Di sininya, Bu, apa namanya? Sampai 52 ya, Bu. Ya, 52 besok 53 ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini, Bu, pesan anak-anak jangan sampai lebih dari ini, udah mau